Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan arsitektur sistem informasi sekolah, The Open Group, arsitektur framework atau TOGAF. Studi kasusnya Pondok Pesantren Ar-Rahmat. Di sini ada nama kelompok. Saya Muhammad Yoga dan teman saya Muhammad Nur Syarifuddin. Satu lagi teman saya Nur Hadi. Baik, akan kita mulai saja presentasinya. Latar belakang kebutuhan akan informasi pada era globalisasi sekarang ini semakin penting. Kebutuhan akan penyajian informasi yang cepat dan akurat ini semakin dibutuhkan oleh berbagai organisasi berkaitan dengan kecepatan dan keakuratan penyajian informasi. Diperlukan suatu sistem informasi. Salah satu faktor pendorong pemanfaatan sistem informasi dalam organisasi adalah semakin meningkatnya kebutuhan dan fungsi bisnis yang dijalankan, dan dampak dari itu semua banyak organisasi yang saling berlomba untuk menerapkan sistem informasi dengan teknologi yang hanya memperhatikan kebutuhan sesaat, dan mungkin penerapan sistem informasi yang saling tumpang tindih karena sistem dikembangkan masing-masing sehingga tidak terpadu dan terintegrasi dengan baik. Lanjut, di sini ada landasan teori. Landasan teori konsep dasar sistem informasi. Terdapat berbagai macam pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi yang bersifat manajerial, mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk menyajikan informasi. Dalam pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan gabungan dari manusia dan hardware, software, jaringan komunikasi dan data yang saling berinteraksi untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Lanjut. Di sini ada identifikasi masalah. Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana menyusun sebuah blueprint atau gambaran rencana secara jelas untuk penggunaan informasi dalam mendukung aktivitas bisnis di Pondok Pesantren Ar-Rahmat. Bagaimana merancang sistem informasi sekolah terpadu yang dapat digunakan sesuatu kebutuhan Pondok Pesantren Ar-Rahmat. Tujuan penelitian diperlukan agar dalam menyusun tesis ini dapat terukur dan terperinci sesuai dengan kebutuhan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu merancang arsitektur sistem informasi sekolah dengan kebutuhan dan merancang arsitektur strategis Pondok Pesantren Ar-Rahmat. Dengan adanya arsitektur sistem informasi dapat menyajikan informasi yang dengan adanya dibutuhkan oleh berbagai pihak dengan lebih cepat dan akurat, dapat membantu dalam proses integrasi sistem informasi yang sudah ada, mendukung sistem informasi sekolah sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. TOGAF merupakan kerangka kerja serta metode yang dapat diterima secara luas dalam pengembangan arsitektur perusahaan, berawal dari Technical Architecture for Information Management atau disebut TAFIM. Di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, kerangka kerja itu diadopsi oleh Open Group pada pertengahan 1990-an. Spesifikasi pertama TOGAF diperkenalkan pada tahun 1995 dan TOGAF 8 Enterprise Edition dirilis pada awal 2004. Pada saat ini sudah ada TOGAF 9 yang secara keseluruhan melengkapi versi sebelumnya. TOGAF memberikan metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur, enterprise, dan sistem informasi yang disebut dengan ADM.
Structure Development Method. A. Konsep dasar manajemen berbasis sekolah. Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School-Based Management yang muncul pertama kali di Amerika Serikat. Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat baru pendidikan. Dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, otonomi ini diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. B. Tujuan manajemen berbasis sekolah. Dalam penerapannya, tujuan manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi antara lain dapat diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang mampu menumbuh kembangkan suasana yang kondusif. Yang kurang mampu akan menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah. Sedangkan tujuan manajemen berbasis sekolah yang lebih rinci yaitu meningkatkan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. 2. Meningkatkan tanggung jawab sekolah terhadap orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 3. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. 4. Memberikan pertanggungjawaban tentang mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. 5. Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum muatan lokal, sedangkan kurikulum inti dan evaluasi berada pada kewenangan pusat. 6. Memberikan kesempatan untuk menjalin hubungan kerjasama kepada sekolah dengan perorangan masyarakat, lembaga, dan dunia usaha yang tidak meningkat. C. Implementasi manajemen berbasis sekolah. Dalam rangka mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, maka sekolah harus melibatkan semua unsur yang ada, mulai dari kepala sekolah, guru, masyarakat, sarana prasarana, serta unsur terkait lainnya. Kepala sekolah misalnya dalam hal ini sebagai pemegang kendali di sekolah harus mempunyai pengetahuan kepemimpinan dan perencanaan dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut untuk melakukan fungsi sebagai manajer dalam peningkatan proses belajar mengajar. Dengan melakukan supervisi, membina dan memberi saran-saran positif kepada guru sebagai unsur yang berpengaruh dalam implementasi manajemen berbasis sekolah yang juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran juga dituntut untuk berkreasi dalam meningkatkan manajemen kelas. Guru juga harus mempersiapkan isi materi pengajaran, bertanggung jawab atas jadwal pelajaran, pembagian tugas peserta didik, serta keindahan dan kebersihan kelas, kreativitas, dan daya cipta guru untuk mengimplementasikan MBS perlu terus-menerus didorong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hadi. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hadi. Sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya tadi. Sini ada D, tahapan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah. Sebagai paradigma pendidikan yang baru, maka dalam implementasi manajemen berbasis sekolah melalui tahapan menurut tahapan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu diantaranya yang pertama tahap sosialisasi, yang kedua tahap piloting, serta 3 tahap diseminasi. Sini ada perancangan arsitektur. Yang pertama tahap persiapan, kedua tahap visi arsitektur,
Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup. Dari pendefinisian ruang lingkup, ada aktivitas utama, 1. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB, serta proses belajar mengajar PBM. Yang kedua, pengelepasan akademik PA. Di seterusnya ada aktivitas pendukung, 1. Manajemen tata usaha atau MTU. Yang kedua, manajemen sarana prasarana MSP. Yang ketiga, pusat komputer dan bahasa PKB. Yang terakhir, manajemen keuangan atau MK. Di sini ada identifikasi stakeholder. Berikut stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap pondok pesantren Ar-Rahmat. Sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan tata usaha. Pemerintah terdiri dari wali kota, dinas pendidikan, pengawas, dan pemilik. Masyarakat terdiri dari orang tua, murid, pengamat, lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ini ada identifikasi stakeholder. Terus ada di sini ada tabel aktivitas pendukung, guru, dinas, orang tua. Selanjutnya sama masih aktivitas stakeholder. Seterusnya ada tahap B, arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis yang akan diuraikan dalam tesis ini meliputi penentuan stakeholder pendidikan, proses bisnis organisasi, dan bagan hierarki fungsi. Berikut uraian proses bisnis pondok pesantren Ar-Rahmat Pelsa adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aktivitas utama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB, pembuatan surat keputusan guru dan wali kelas, rapat guru dan wali kelas, dan ada ruang lingkupnya. Penerimaan peserta didik baru merupakan aktivitas utama yang memiliki lingkup fungsi manajemen penerimaan peserta didik baru sampai dengan pendataan siswa baru. Terdapat beberapa fungsi atau aktivitas sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan strategis PPDB. Dari perencanaan tersebut ada pembentukan panitia, penetapan kebijakan anggaran, standarisasi seleksi masuk, serta penjadwalan PPDB. Yang kedua ada promosi PPDB, riset pasar, strategi promosi, pelaporan dan evaluasi dan promosi. Di poin ketiga ada seleksi penerimaan, penetapan sistem seleksi penerimaan, penyusunan materi ujian seleksi, penerimaan pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil ujian, pengumuman seleksi. Yang keempat ada pelaksanaan masa orientasi peserta baru atau MOPD. Dan terakhir ada pelaporan dan evaluasi PPDB. Selanjutnya ada tahap C, arsitektur sistem informasi. Arsitektur data. Perencanaan arsitektur data bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan data yang akan digunakan pada arsitektur aplikasi. Pendefinisian entitas berdasarkan pada fungsi bisnis yang telah didefinisikan menggunakan value chain sebelumnya. Berikut kandidat entitas yang diperoleh. Yang pertama ada penerimaan peserta didik baru, proses belajar mengajar, pengelepasan akademik, manajemen tata usaha, manajemen sarana dan prasarana, pusat komputer dan bahasa, serta manajemen keuangan. Selanjutnya ada tahap D, arsitektur teknologi. Berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang diusulkan adalah sebagai berikut. Aliran informasi antar sistem aplikasi. Aliran informasi antar sistem aplikasi merupakan sebuah model yang menggambarkan proses transformasi informasi antar sistem aplikasi yang telah dirancang pada bab arsitektur aplikasi. Aliran informasi antara sistem aplikasi dibagi pada berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Sarifudin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Nur Hadi. Nah, di sini ada tahap D, arsitektur teknologi. Berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang diusulkan adalah sebagai berikut. Aliran informasi antar sistem aplikasi. Aliran informasi antar sistem aplikasi merupakan sebuah model yang menggambarkan proses transformasi informasi antara sistem aplikasi yang telah dirancang pada subbab arsitektur aplikasi. Aliran informasi antara sistem aplikasi digambarkan pada gambar 5. Nah, di sini ada user profile management. Nah, di sini ada web maksudnya ada laptop, desktop. Nah, di bawahnya ada portal web. Di sini ada PPDB, PBM, MK, PA, MTU, MSP, PKB. Lalu sini ada keamanan jaringannya. Nah, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ini ada hasil identifikasi keragaman pengembangan jaringan disajikan pada tabel 3. Hasil identifikasi pengembangan jaringan. Nah, nomor 1 nih keragaman, ada jenis layanan. Uraiannya di sini adalah LAN, internet, wireless, basis data server, aplikasi server. Nomor 2 selanjutnya skalabilitas. Di uraiannya itu ada existing 50 PC, pengembangan 25 PC, total PC sebanyak 75 unit. Nah, selanjutnya nomor 3 ada lokasi, existing 50 PC, pengembangan 25 PC, total PC sebanyak 75 unit. Nah, nomor 4 ada besar bandwidth. Di sini speedy unlimited, ketersediaan perangkat keras. Selanjutnya ada satu modem ASDL, satu hub atau switch 16 port. Selanjutnya nomor 6 perangkat lunak jaringan, ada open source. Selanjutnya nomor 7 manageability uraiannya belum diterapkan. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kalau masih banyak kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.